Keluarga Rastam yang baru pindah dari Jakarta ke desa Kedungreja harus mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Kehadiran mereka disambut oleh Bibi Katmi yang ternyata punya sejarah kelam. Karena Katmi muda memiliki toh merah di wajahnya, dianggap sebagai orang pembawa sial. Sehingga panen di desa Katmi tinggal sering gagal. Maka diusirlah Katmi muda dari desa itu. Sampai akhirnya Katmi muda menemukan boneka cowong milik Kaki Jagaraga yang sudah berumur ratusan tahun di pinggir sungai. Sejak saat itulah boneka cowong itu dirawat sama Bibi Katmi sampai dia bekerja di rumah tuan tanah yang bernama Baskoro. Di rumah inilah arwah boneka cowong lepas dan menjadi pesugihan Pak Baskoro dan istrinya yang setiap tahun meminta tumbal. Maka setiap kali istri Baskoro hamil selalu keguguran karena memang ditumbalkan pada pesugihannya. Keluarga Rastam mulai merasakan keanehan di rumah itu. Perut Anjani kadang bergerak tak sewajarnya. Akhirnya mereka memeriksakan diri ke dokter. Ternyata kata dokter jika Anjani tetap akan melahirkan anaknya, mereka harus mau menerima resiko anaknya terlahir cacat. Akhirnya mereka memilih untuk menggugurkan bayinya. Selain menghadapi polemik krisis air yang dialami di desa Kedungreja yang membuat perkebunannya gagal, Rastam juga harus menghadapi gugatan warga yang menuntut ganti rugi perluasan lahan perkebunan. Situasi ini membuat stres Rastam dan keluarganya jadi berantakan. Anjani yang merasa bersalah telah menggugurkan bayinya jadi mengalami depresi dan halusinasi. Dia sering merasa diganggu makhluk halus. Bagas dan Kania, anak pertama dan kedua Rastam dan Anjani, juga penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka dan apa yang dilakukan oleh Bibi Katmi. Tanpa sepengetahuan Bibi Katmi, Bagas masuk ke ruang bawah tanah. Tapi ternyata Bagas mengalami kejadian yang luar biasa mengerikan di sana. Dia melihat Pak Baskoro dan istrinya sudah seperti orang gila. Bagas juga diserang makhluk pesugihan milik Pak Baskoro. Makhluk berwujud perempuan yang rambutnya bisa bergerak sendiri melilit apapun yang menjadi mangsanya. Bagas juga melihat banyak sekali arwah anak-anak yang ada di ruangan bawah tanah. Rastam dan Anjani tidak menyadari kalau Bagas dan Kania sudah menjadi monster. Mereka baru menyadari ketika Kania dan Bagas menyerang mereka. Melihat suasana rumah yang semakin kacau, Bibi Katmi memutuskan mengadakan ritual cowongan dengan boneka cowong miliknya. Roh Nini Jagaraga atau Nini Cowong pun masuk ke dalam boneka Bibi Katmi, melawan kekuatan jahat di rumah itu. Di akhir cerita, boneka cowong menancapkan dirinya ke tubuh makhluk mengerikan itu. Dan usut punya usut, ternyata makhluk itu adalah roh anak kecil yang dulu membunuh Nini Jagaraga atau Nini Cowong yang sudah tumbuh menjadi makhluk yang mengerikan. Akhirnya keluarga Rastam pun terselamatkan. Tapi kengerian tidak berakhir sampai di situ. Di scene terakhir penonton dikejutkan dengan Damar anak bungsu Rastam yang memberikan tatapan tajam dan tiba-tiba tersenyum sinis, kemudian menjulurkan lidahnya yang panjang dan runcing.